dosan melangkah, cetak, cetak, cetak gitu kan. Terus tiba-tiba lampu lebih redup, terus orang-orang menatap. Terus Hai, gue Denia. Di video kali ini gue mau kasih first impression dari drama Korea yang judulnya Startup. 네가 있어서 다행이야. 딱 1시간입니다. 1시간만 편지 속에 남도산이 적게 해줘요. 다인이가 실망을 안 하거든. 선택을 단 한 번도 후회해 본 적이 없어요. Drama Startup ini adalah drama yang lumayan banyak yang tunggu-tunggu. Awalnya gue biasa aja sih ngeliat tema utamanya, cuman karena banyak yang nungguin drama ini, walaupun dia diundur dan banyak yang ngomongin kayak ini tuh bakalan seru banget gitu, akhirnya gue juga jadi penasaran ya kan, emang drama ini sebagus apa sih? Jadi gue nontonlah episode 1 dan episode keduanya. Drama Startup ini bercerita tentang startup. Seperti judulnya ya, jadi tentang anak muda yang ingin memulai bisnis startup-nya. Jadi startup itu adalah, kalau dari yang gue baca di internet, itu sebenarnya adalah bisnis baru ya, bisnis yang baru dirintis, makanya dibilang startup. Tapi semakin kesini, startup itu lebih identik sama bisnis-bisnis yang berhubungan dengan teknologi web, internet, dan lain sebagainya sejenis itu. Jadi di drama ini bercerita tentang 4 orang. Yang pertama ini tokoh utamanya adalah So Dalmi. So Dalmi ini ayahnya waktu itu memulai bisnis startup, tapi ayahnya meninggal, jadi itu bisnisnya tidak terlaksana gitu ya. Jadi dia mau memulai bisnis yang sama sepertinya, tapi belum terlihat di 2 episode pertama. Kemudian ada Namdosan. Namdosan ini sedang merintis satu perusahaan bisnis startup, tapi belum membuahkan hasil, belum kelihatan hasilnya. Jadi terjadilah kisah cinta antara mereka berdua dan juga 2 orang lagi, yaitu kakaknya So Dalmi yang bernama Won In-jae dan juga seorang pria yang bernama Han Ji Pyong yang ditolong sama neneknya So Dalmi ini dulu waktu kecil, yang menjadi kisah cinta pertamanya So Dalmi sebenarnya, tapi pakai nama Namdosan. Jadi awalnya gue pikir kesan pertama gue ya biasa aja gitu ya, sebenarnya seru tapi bukan seru yang langsung wow banget gitu loh, kayak Hotel de Luna gitu kan, tapi seru dan yang pasti gue bakalan melanjutkan nonton drama startup ini. Setelah gue menyelidiki, sepertinya gue tahu alasan kenapa drama ini jadi drama yang ditunggu-tunggu banget. Ternyata drama ini disutradarai oleh seorang sutradara yang bernama Oh Chung Hwan. Kalian kenal sutradara ini? Gue sih enggak, baru tahu sebenarnya. Tapi ternyata drama dia itu adalah drama-drama debak, drama-drama keren yang udah pernah gue tonton. Salah satunya adalah Hotel de Luna. Dan selain itu juga, sutradara ini juga pernah jadi sutradara dari drama Korea yang judulnya While You Were Sleeping, Doctor, dan My Love from Stars. Coba, itu drama-drama terkenal yang wow gitu loh. Di antara kalian yang udah nonton drama Korea dari dulu kala, itu kalian pasti tahu itu adalah judul-judul drama yang keren-keren. Selain itu, nggak nyampe di situ, penulis naskahnya yang bernama Park Hye Ryun ini ternyata adalah penulis naskah yang juga menghasilkan judul-judul yang keren-keren ya. Contohnya gue sebutin, While You Were Sleeping. Jadi dia itu penulis naskahnya While You Were Sleeping juga. Kalian bisa bayangin lah ya kombinasi mereka berdua. Kalau kalian udah pernah nonton While You Were Sleeping lah, mirip-mirip kayak gitu ya. Terus juga dia pernah nulis untuk drama Pinocchio, I Hear Your Voice, dan juga Dream High. Itu judul-judul drama keren kan? Jadi sekarang gue paham banget kenapa drama ini ditunggu-tunggu sama kalian semua. Gue jadi berharap besar ya buat drama ini, karena ya penulis naskah sama sutradaranya aja udah menelurkan drama-drama yang sukses gitu kan. Yang ini juga harus sukses. Gue tadi menyebutkan 4 orang tokoh utama di drama ini ya, main lead dan second lead. Sekarang gue bakal ngomongin lebih rinci tentang pemeran-pemerannya. Yang pertama itu ada So Dalmi. So Dalmi ini adalah seorang anak perempuan
yang ketika orang tuanya bercerai, dia memilih untuk hidup dengan ayahnya. Bekerja sebagai karyawan kontrak di salah satu perusahaan, dan dia ketemu sama kakaknya yang memilih untuk hidup dengan ibunya yang ternyata menikah lagi dengan orang kaya. So Dalmi ini akhirnya berusaha untuk ya minimal nunjukin lah kalau dia itu nggak memilih yang salah gitu loh dengan milih ayahnya yang baik hati. So Dalmi ini diperankan oleh Bae Suji. Nah, kalian pasti sudah tahu dong, mantan member Miss A ini ya. Gue dulu pertama kali tahu dia itu adalah dari drama Dream Height, drama favorit gue. Bae Suji sebelumnya sudah pernah main drama Vagabond, drama yang nge-hits banget itu yang gue nggak nonton. Dan While You Were Sleeping, yang tadi juga adalah hasil karya dari sutradara dan penulis naskah drama startup ini, jadi mereka bekerja sama lagi ya. Dan juga Uncontrollably Fun, yang katanya sedih banget itu. Good Family Book, ini yang dia main sama Lee Seung Gi juga, dan juga Dream Height. Kemudian tokoh yang berikutnya, tokoh main lead cowoknya adalah Nam Do-san. Nah, di 2 episode ini, jujur aja di episode pertama Nam Do-san gak muncul sama sekali. Cuman foto doang. Dia muncul di episode kedua, padahal dia adalah main lead ya. Nam Do-san ini adalah seorang anak laki-laki yang jenius matematika gitu, dan dia ingin memulai bisnis startup-nya dia. Tapi sayangnya bisnisnya belum membuahkan hasil karena terhalang di dana ya. Dia harus cari investor, tapi ya gitu deh, belum dapat investornya. Nah, Nam Do-san ini adalah cinta pertamanya si So Dalmi. Padahal Nam Do-san nggak tahu kalau So Dalmi itu jatuh cinta sama dia. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena pemeran yang berikutnya. Nam Do-san diperankan oleh Nam Joo Hyuk. Nah, Nam Joo Hyuk adalah seorang aktor yang sudah melanglang buana juga, sama kayak Bae Suji gitu kan. Dia udah pernah main tahun lalu di The Light in Your Eyes, terus juga dia main The Bride of Habaek, terus dia juga main Weightlifting Fairy Kim Bok Joo, ini yang lucu banget, gemesin tau gak sih, yang sampai dia akhirnya jadian sama Lee Sung Kyungnya itu kan. Dan juga pernah main di drama Moon Lovers, dan dia pertama kali main drama di Who Are You School 2015 sama Kim So Hyun. Oke, itu saja Nam Joo Hyuk ya. Berikutnya, second lead cowoknya adalah Han Ji Pyong. Han Ji Pyong ini adalah anak yatim piatu yang akhirnya ditolong oleh neneknya So Dalmi. Dan ketika ditolong itu, neneknya minta tolong juga sama si Han Ji Pyong, karena So Dalmi kan sedih gitu ya, karena orang tuanya bercerai, kakaknya pergi gitu kan. Akhirnya Han Ji Pyong ini menulis surat ke So Dalmi, jadi kayak mereka surat-suratan gitu, jadi sahabat pena, tapi Han Ji Pyong pakai namanya Nam Do-san. That's it. That's the beginning of the story. Han Ji Pyong ini diperankan oleh Kim Sun Ho. Nah, jadi sebelum gue nonton dramanya, kan gue ngeliat nih beberapa kali trailernya startup ini. Terus gue mikir, Wah, ganteng juga nih yang cowok ini gitu kan. Tapi kalau gue liat posternya sih dia second lead gitu kan. Aduh, bakal kena second lead syndrome deh gue. bener guys. Kenapa sih? Dia harus second lead gitu kan. Oke, Kim Son Ho ini pernah bermain di drama Catch the Ghost, gue belum nonton. Waikiki 2, gue juga belum nonton. 100 Day My Prince, gue nggak inget dia meranin karakter siapa di situ ya, gue nonton tapi. Dan Two Cops, gue belum nonton. Jadi memang dia buat gue adalah seorang wajah baru ya. Dan kayak, kenapa aku tadi melihat kamu menyadari ketampilan kamu saat ini? Dan second lead female-nya, second lead ceweknya adalah kakaknya So Dalmi yang namanya sekarang Won In-jae. Ya dulu waktu orang tuanya belum bercerai namanya So In-jae, sekarang jadi Won In-jae. Nah, Won In-jae ini dulu tuh akrab banget, deket banget sama si So Dalmi kan, sampai akhirnya mereka berpisah, dia punya ayah tiri baru, dan akhirnya yang kaya raya gitu kan, hidupnya jadi anak orang kaya, tiba-tiba jadi kayak sombong gitu. Ih, kesel tau gak sih gue ngeliatnya, kayak gue mendukung So Dalmi untuk membuktikan kepada kakaknya kalau pilihan dia itu salah. Won In-jae ini diperankan oleh Kang Hana.
Kang Hana juga baru di sini gue lihat wajahnya. Sebelumnya gue nggak ngeh sama wajahnya. Judul-judul dramanya si Kang Hana ini belum ada yang pernah gue tonton ya. Beberapa gue ambil. Ada Designated to Survive for 60 Days. Terus ada Familiar Wife, Rise or Shine, dan juga Moon Lovers. Gitu. Jadi sebenarnya gue itu belum pernah nonton Moon Lovers. Nah, itu tadi pemeran-pemerannya. 4 karakter ini akan terjadi kisah cinta segi 4. Di antara mereka ya tipikal drama Korea lah ya. Kita akan nunggu. Dan gue sih berharap, nggak sih, sebenarnya untuk second lead bisa dapetin cintanya si main lead kan agak susah ya. Tidak mungkin sih, gue bukan agak susah. Tapi ya gue berharap ada banyak Pokoknya aku kena second lead syndrome. Next, first impression dari Denia setelah nonton 2 episode perdana dari drama Startup ini. Oke, yang pertama adalah latar belakang cerita ini dibangun dengan sangat oke banget, dan gue suka banget ketika agak lama sih sebenarnya kayak mana 6 dosannya mana, kan dia kan main lead gitu kan, tapi ternyata yang lebih diutamain adalah si Sodalminya. Berarti emang tokoh utama paling utamanya itu si Sodalmi kan, tentang bagaimana masa lalunya dia, gimana dia akhirnya berpisah sama kakaknya yang paling dia sayangi, dan gimana Han Ji Pyong itu menemani hari-hari dia sebagai 6 dosan di surat-suratnya itu. menurut gue itu sangat menarik penonton untuk melihat konsepnya gitu kan, karena kalau cuma baca judulnya Startup ya udah bukan buat perusahaan ya, terus apalagi gitu kan. Kisah-kisah di balik itu yang kita tunggu-tunggu. Yang gue suka lagi adalah ketika Han Ji Pyong membantu Dalmi, ya kan? Kan si Han Ji Pyong ini ceritanya judes gitu ya, anak cowok yang penuh kepahitan gitu di masa remajanya. Jadi dia jadi kayak jutek gitu, sebenarnya itu kayak pertahanan dia gitu kan supaya tidak tersakiti gitu kan, kayak gitu. Cuman akhirnya dia ngebantuin si Dalmi gitu kan. Biasanya berharapnya ya abis itu Ji Pyong jadi suka gitu sama si Dalmi, terus habis itu ya terus menolong membantu Dalmi terlepas dari neneknya yang udah ngebantu si Han Ji Pyong ini gitu sih. Lebih banyak masalahnya Han Ji Pyongnya nggak sih? Ya tuker lah gitu loh, tuker bisa nggak sih? Dari tadi ngomongin Han Ji Pyong mulu. Mungkin karena yang meranin Han Ji Pyong remaja itu perfect banget kali ya. Itu Nam Darem dengan perfectnya mencuri hati Nuna untuk mendukungmu. Jadinya si Kim Son Ho yang tadinya emang udah ganteng ini sekilas, pesonanya jadi berkali-kali lipat gitu, karena menurut gue dia itu Nam Darem yang udah gede gitu kan. Terus satu lagi yang mungkin bukan gue doang ya, tapi semua yang nonton drama ini bakal berpikiran kalau nunggu banget nih si Sodalmi bisa membuktikan kalau pilihan kakaknya itu salah. Makanya gue akan mengikuti drama ini karena gue penasaran, gue pengen tahu, gue pengen kayaknya kini menyesal. Last but not least, ini agak bikin gue gatal sebenarnya selama nonton drama ini, tapi setelah gue pikir-pikir lagi, emang that's their style gitu. Ini stylenya si sutradara dan penulis naskahnya sepertinya ya, karena ini juga terjadi di beberapa drama yang lain kayak While You Were Sleeping yang lebih mencolok ya, gue inget banget itu adegannya. Adegan apa? Ya, jadi di drama Startup ini kayak perpindahannya, dramatisasinya itu menurut gue terlalu lama. Ya nggak sih, apa gue doang ya yang nggak sabaran gitu kan, kayak gue tuh udah penasaran gitu loh. Dan gue penasaran apa yang akan terjadi berikutnya. Tapi gue harus menunggu daun yang berguguran melintasi kota dan masuk ke jendelanya 6 dosan terus nempel di rambutnya. Itu tuh semenit lebih. 2 menit apa ya? Lama banget buat gue. Gue tuh gak sabar cuman buat nungguin mereka 6 dosan melangkah, cetak gitu kan. Terus tiba-tiba lampu lebih redup, terus orang-orang menatap, terus dia tidak tertampak wajahnya masih ngeblur, sampai akhirnya mendekat, terus si Han Ji Pyong ngeliat, terus si Sodalmi nengok terus terkejut, terus wah gitu kan, terus abis itu orang-orang disorot, terus makin lama makin mendekat, terus abis itu diambil dari sisi sebelah sini. Maaf aku sangat terlambat. Kayak lama banget. Tapi setelah gue lihat nama sutradara dan penulis naskahnya, oke, aku ingat ini juga pernah terjadi di While You Were Sleeping.
Kalau kalian mau ngikutin drama startup ini, kalian bisa langsung cari aja di Netflix. Kalau kalian mau nonton secara resmi ya, ada di Netflix. Dia itu tayangnya setiap hari Sabtu dan Minggu malam. Drama ini panjangnya sepanjang 16 episode dan akan tayang dari 17 Oktober sampai Desember nanti ya. Jadi kalau kalian tim ongoing, silahkan langsung ditonton aja dramanya. Ini gue yakin ini pasti bagus. Pede gue. Segitu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa langsung di like videonya. Dan kalau kalian mau lihat video gue yang berikutnya, langsung aja di subscribe. Jangan lupa jaga kesehatan. Dadah! God bless you!